Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengobati nyeri pada mata kaki. Di video kali ini saya akan memberikan tips sederhana, mudah, aman, dan insya Allah bisa bermanfaat bagi para penderita nyeri pada area mata kaki. Jadi pada nyeri area mata kaki ini biasanya terjadi karena paling banyak kalau pasien-pasien ke tempat saya terapi, pertama karena cedera olahraga, bisa karena habis main bola ataupun cedera main futsal, main volley, istilahnya keseleo pada ankle itu yang paling umum. Juga karena habis jatuh atau keprosok di lubang dan lain-lain. Intinya dia ada cedera di sekitar ankle, terutama di area mata kaki. Nah, jadi cara pengobatan atau terapi ini dilakukan ketika istilahnya kalau sudah habis cedera, kan itu nanti ada proses yang namanya inflamasi atau pas radang atau bengkak. Cara ini belum boleh dilakukan saat fase-fase awal cedera pada ankle, misal karena keseleo itu ada di video sebelumnya. Jadi yang video yang saya akan tampilkan kali ini ketika kondisi si ankle itu bengkaknya sudah hilang ataupun sudah tidak ada. Misal sekitar sudah 10 hari atau 2 minggu setelah kejadian, tapi kok si area di pergelangan kaki ini, terutama di area sekitar pergelangan kaki dan mata kaki ini kok masih terasa sakit, terutama sakitnya pada saat dibuat jalan terlalu lama, itu terasa agak kemeng atau mengganjal, nggak nyaman. Dan yang kedua biasanya paling sering saat melakukan duduk di antara dua sujud. Pas saat sholat itu, pas saat duduk di antara dua sujud itu terasa ada nggak nyaman di area mata kaki. Nah, jadi bagaimana caranya? Cara ini sangat sederhana, cuma kita yang harus disediakan pertama adalah pelumas atau minyak. Minyak ini sendiri bisa terserah, mulai dari baby oil, massage oil, atau hand body. Intinya sebagai pelicin saja. Yang kedua adalah alat gogi ini. Nah, oke, langsung saja bagaimana caranya, simak terus video ini. Ya, ini adalah cara terapinya. Oh ya, tadi kelupaan. Jadi areanya di sekitar sini, ini mata kaki kan ada dua, bagian samping sama bagian dalam sini. Nah, kalau bagian samping biasanya cederanya posisinya seperti ini. Cederanya seperti ini, atau keseleonya seperti posisi ini ke dalam, ankle ini ke arah dalam, sehingga di area sini, ligamen di sini itu yang cedera. Biasanya bisa karena ketarik, robek, ataupun ada perdarahan di sekitar ligamen di sini. Nah, sebaliknya kalau posisinya keluar gini, ankle keluar, yang cedera biasanya di sini, mata kaki bagian dalam, ligamen sekitar sini yang mengalami istilahnya cedera atau kerusakan. Jadi caranya sama aja ini, karena sangat simpel. Intinya harus, kalau pakai cara ini timingnya harus tepat. Maksudnya dalam timing itu adalah waktunya itu tadi yang saya sebutkan. Kalau sudah tidak ada bengkak, baru boleh dilakukan terapi seperti ini. Oke, nah juga kalau ini bengkaknya sudah lebih dari 2 minggu juga bisa. Jadi bengkak itu kan ada namanya bengkak awal, bengkak akut. Itu tidak boleh. Akut itu pas awal-awal cedera. Biasanya berlangsung sekitar 2 kali 24 jam ataupun bisa lebih. Kalau grade-nya semakin tinggi, aktualitasnya itu bisa lebih lama. Grade cederanya makin parah, bengkaknya itu, bengkak akutnya makin lama, bisa sampai 1 minggu. Seperti itu. Jadi saya umumnya aja amannya pas bisa melakukan terapi seperti ini sekitar setelah 2 minggu setelah kejadian, atau setelah 2 minggu setelah bengkak boleh dilakukan treatment seperti ini. Oke, saya ambil contoh untuk yang mata kaki bagian luar ini ya. Oh ya, lupa lagi. Jadi yang tadi yang pengen saya sampaikan, yang aktivitas yang seperti ini, duduk di antara dua sujud, posisi seperti ini. Nah, pas saat melakukan posisi seperti ini akan terasa sakit sekali di sini. Nah, bisa rasanya bisa kayak ngilu,
ataupun terasa keganjel atau terasa kayak ketarik ataupun terkancing, terkunci di sini. Rasa paling umum seperti itu. Oke, langsung saja. Pertama kasih minyak dulu. Ini pelumasnya seperti ini. Area yang akan diterapi kita lumuri pakai minyak. Minyaknya apa saja, yang penting licin dan tidak panas. Minyak licin ada rasa hangat-hangatnya boleh, tapi kalau minyak yang licin tapi panas tidak boleh. Caranya adalah pakai alat gogi ini. Pertama yang harus digosok adalah dari sini. Jadi sekitar atas ini, atas mata kaki, di sini ini harus kena gosokan semua. Kenapa? Karena di sini area ligamen-ligamen yang mengalami kerusakan atau cedera tadi. Jadi di area mata kaki bagian luar ini banyak ligamen di sini. Nah, sekitar ada 6 ligamen itu. Apabila keseleo atau cedera seperti itu tadi, nah otomatis ligamen di sekitar sini itu akan mengalami gangguan. Nah, pertama digosok seperti ini, pelan-pelan aja gosoknya, tidak usah terlalu keras-keras. Nanti saat menggosok, di sini akan terasa sakit sekali. Area di sini, pokoknya gosok aja. Nah, satu-satu boleh mulai dari atas dulu ini. Oh, kok terasa sakit, ya udah. Maksimalkan di sini dulu. Nanti setelah sakitnya berkurang, pindah ke sampingnya sini, ke area samping sininya. Seperti ini. Nah, setelah sini udah juga berkurang, ke bawah, terus ke belakang mata kaki ini, lalu ke pas di atas mata kaki ini. Saat menggosok nanti terasa kayak ada gerenjelan, terus sakitnya bisa pas digosok ini akan terasa ngilu ataupun kayak terasa kesetrum-setrum itu. Nah, itu berarti benar, pelan-pelan saja, tidak usah terlalu keras-keras. Yang penting pelan-pelan dan agak lama. Durasi menggosoknya ini sekitar bisa 30 menit sampai 45 menit di area ini. Nah, pokoknya area yang menggerenjel dan sakit itu harus digosok. Seperti ini. Ya. Oke. Nah, jadi di rumah bisa melakukan treatment mandiri. Biasanya keluhan seperti ini, pasien-pasien yang ke sini itu sebelumnya sudah pernah melakukan treatment juga. Biasanya sudah dipijat atau terapi, tapi kok masih terasa aja di area mata kaki ini. Kok terasa sakit. Itu karena penyembuhan dari, istilahnya kalau sudah habis bengkak atau radang, nah itu kan otomatis lukanya di ligamen atau apa itu udah mau menutup. Nah, mau menutup itu tapi di atasnya ada kerak-kerak ini, sisa dari bengkaknya, itu yang namanya fibros. Nah, jadi fibros ini yang menyebabkan si persendian di dekat mata kaki ini masih terasa sakit, mudah kemeng, mudah capek saat berjalan. Dan intinya masih ada kayak ganjel, nggak nyaman seperti itu. Nah, itu karena fibros itu. Ini fungsinya adalah untuk mengurai fibros itu dan juga melancarkan peredaran darah di sekitar area yang cedera, sehingga nanti recovery atau penyembuhan dari cedera di area mata kaki akan semakin cepat dan membaik. Oke, terus di belakangnya sini, pokoknya areanya tadi sini. 1 di atas mata kaki, 2 di samping mata kaki, 3 di bawah mata kaki ini, sekitar sini. Nah, 4 di area ini, belakang mata kaki, 5 pas di mata kakinya. Seperti ini. Nah, nanti saat digosok-gosok ini nanti akan terasa kayak ada kok tambah bengkak lagi. Nggak apa-apa, itu kan darah baru masuk ke situ. Nah, untuk menggantikan, istilahnya membersihkan daerah sini. Jadi zat-zat nyeri, timbunan sisa metabolisme akibat cedera yang masih nimbul di sini nanti diganti sama darah yang segar itu untuk proses recovery-nya. Jadi istilahnya nanti ada inflamasi terkontrol di area yang kita stimulasi ini. Oke, gosok terus seperti ini. Lama kelamaan nanti sensasi nyeri akibat gosokannya ini akan semakin tidak terasa.
Nah ini gosokannya boleh dari atas ke bawah, bawah ke atas, sini, ini diputar-putar seperti ini tidak masalah. Bisa pakai ujung yang di sini, yang ujung yang lancip ini boleh seperti ini. Pakai tengahnya boleh, pakai ujung belakangnya boleh, terserah. Nah cara ini sangat simpel, sangat mudah, sangat sederhana. Semua orang bisa melakukannya di rumah. Nih, oke. Biasanya untuk para olahragawan atau atlet yang cedera ankle, yang punya keluhan seperti ini, bisa dilakukan treatment seperti ini. Ini treatment mandiri di rumah sambil melakukan treatment umpamanya ke fisioterapis terdekat, itu juga boleh, akan lebih bagus. Nah ini gosok seperti ini. Setelah nanti sekitar setengah jam atau 40 menit kita gosok-gosok di area ini. Nah ini nanti kan sudah agak lembut di sini, dan di sini kayak ada bengkak sedikit. Nah di area yang cedera. Nah lalu kita pakai jempol kita di sini pelurutin seperti ini. Pelurutinnya terserah, di masasnya terserah, mudah dari atas ke bawah gini atau bawah ke atas seperti ini, Nah kita cari gerenjel-gerenjelan yang menonjol dan masih sakit di area dalamnya. Nah misal di area ini, di atasnya pas di area mata kaki, ini gerenjel dan agak sakit, pas di atas gerenjelannya atau yang masih sakit itu kita tekan seperti ini. Tekan pakai jempol, tekan sampai terasa sakit tapi masih bisa tahan sekitar 12 detik atau 15 detik. Tekan seperti ini. Nah setelah 15 detik, sekitar 15 detik kita lepas. Saat dilepas nanti, nah itu tadi yang gerenjelan itu tadi akan mendelep ke belakang. Istilahnya saat ditekan ini dia akan membekas di sini, akan membuat cekungan. Nah itu tidak apa-apa, itu bagus, itu untuk mengurai fibrosnya itu. Lalu cari lagi di sampingnya, dia terus tekan sampai 15 detik, lepas. Cari lagi ke bawah ankle sini, di bawah, maksudnya di bawah mata kaki, terus area ini, terus belakangnya sini, ataupun di area mata kakinya. Oke, di sini tekan 15 menit, lepas, tekan 15 menit, lepas. Umpamanya lebih dari bukan 15 menit, 15 detik. Umpamanya ditekan lebih dari 15 detik, tidak apa-apa, bagus-bagus saja. Sampai ditekan lama sampai terasa kayak sudah nggak kuat nahan, baru lepas, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Lalu digosok-gosok sini lagi. Intinya yang pertama harus digosok pakai gini dan dulu. Jadi tidak kalau langsung dipijit-pijit seperti ini, itu tidak akan terlalu efektif. Bisa berefek tapi efektivitasnya kurang cepat atau kurang bagus. Misal kalau cuma sambil dipijit-pijit saja, ditelateni dipijit-pijit, ini bisa juga, cuma kurang efektif. Pertama harus digosok dulu. Digosok, setelah 30-45 menit baru ditekan-tekan. Bisa juga ditekan sambil digerakkan ankle gini juga. Nah bisa juga bagus juga. Ditekan saja lalu dilepas seperti itu juga bagus. Nah lalu setelah itu treatment semua itu selesai, lalu ankle-nya dilatih. Ankle dilatih seperti ini. Untuk gerakan ankle kan ada 1 ke atas, 2 ke bawah, 3 ke samping, 4 ke samping kanan, samping kiri, terus putar. Nah itu dilatih terus. Cara melatihnya tidak ada hitungan. Lakukan gerakan seperti ini sampai kemang, ke samping sampai kemang, ke dalam sampai kemang, ke bawah sampai kemang, lalu putar sampai kemang, balas putarnya sampai kemang. Tidak ada hitungannya, pokoknya intinya sampai kemang aja. Jadi kemangnya saat melakukan gerakan setiap orang beda-beda, seperti itu. Oke, nah itu tadi kan saya bicara tentang yang mata kaki bagian luar. Bagian dalam sekarang sama aja, kasih minyak terus gosok-gosok. Setelah digosok-gosok tekan, sama
Setelah ditekan-tekan baru dilatih ankle-nya. Oke, nah itu cara mudah melakukan treatment mandiri pada kasus nyeri pada mata kaki, di area kaki, mata kaki. Ya namanya mata kaki ya, di area kaki. Jadi seperti itu. Nah, terus setelah di sini selesai, boleh kita rilis otot-otot atasnya. Jadi kalau umpamanya kita pernah cedera di ankle atau sakit di mata kaki, otot-otot yang sini, nah itu juga biasanya tegang. Nah, ketegangan ini bisa kita langsung pelurut-pelurut seperti ini. Pelurut ke bawah boleh, pelurut ke atas ini juga boleh, tidak masalah. Ini ya. Nah, tapi kalau umpamanya di sini awal ada bengkak radang, nah fase awal ini tidak boleh dipelurut ke bawah. Jadi di sini bengkaknya makin parah. Jadi itu aliran limfatiknya yang ke sini makin parah. Tapi kalau sudah lebih dari 2 minggu tidak ada masalah, mau dipelurut ke bawah atau ke atas tidak masalah. Nah, jadi biasanya ada juga yang nanyakan mijat itu harus ke atas atau ke bawah. Nah, itu ada sebenarnya kalau dijelaskan lebih panjang atau lebih lebar lagi. Intinya kalau mudahnya seperti ini. Kalau di bawah ada bengkak, tidak boleh diurut ke bawah seperti ini. Tapi selama ini nggak ada bengkak, boleh, terserah. Mau urut ke bawah atau ke atas itu tidak masalah. Jadi beda antara massage atau pijat terapi sama pijat relaksasi itu berbeda. Ada teknik tertentu, ada pantangan-pantangan, ada larangan-larangan tertentu, itu sebenarnya tergantung tujuannya. Ini pakai massage untuk apa? Untuk terapi atau relaksasi, ataupun untuk massage untuk limfatik, itu untuk memperbaiki sirkulasi ataupun cairan di area atau di jaringan, itu berbeda-beda seperti itu. Tapi simpelnya seperti yang saya sebutkan saya tadi. Oke, terakhir, nah bisa ini di area sini, tibialis anteriornya ini dilemeskan. Pakai jempol saja, kasih minyak, kita pelurut seperti ini. Nah, nanti ada gerenjel-gerenjelan di sini ya, kita ginikan aja. Agak ditekan tidak masalah. Nah, lalu di bagian belakang di sini. Nah, pelurut ke bawah boleh, ke atas juga boleh, senyaman mungkin. Senyaman mungkin. Nah, oke. Lalu betis area sini, area dalam sini juga pelurut seperti ini. Oke. Bisa pakai 2 tangan seperti ini, tidak masalah. Nah, 1 tangan gini juga boleh. Berapa menit? Yang penting terasa agak lemas, sudah agak enak. Di sini udah terasa agak hangat, sudah treatmentnya atau masasnya sudah. Jadi cara ini bisa diulangi seminggu 2-3 kali terapi. Tapi kalau untuk gerak-geraknya atau latihannya bisa sewaktu-waktu atau setiap hari juga bisa. Oke, ya mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menderita nyeri pada bagian mata kaki sehabis cedera pada ankle. Di akhir video ini saya sampaikan semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tidak lupa di akhir video, salam sehat, salam bermanfaat.